guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Maricigo dengan NIM 22006AF dari kelas A22 Akademi Farmasi Yomasi Makassar. Pada video saya kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ekstraksi, yaitu ekstraksi pada cair. Nah, sebelum menyaksikan video saya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe video ini. Thank you. Nah, sebelum membahas materi ini lebih jauh, kita perlu ketahui apa sih pengertian dari ekstraksi itu secara umum. Ekstraksi adalah proses pengambilan atau pemisahan campuran menggunakan metode pelarut atau metode tertentu. Ini bisa dilakukan untuk mendapatkan zat tertentu dari sumber alam, memisahkan komponen dalam suatu larutan, atau menyaring zat-zat yang diinginkan dari bahan organik atau anorganik. Jadi teman-teman, tadi sudah saya jelaskan sedikit pengertian tentang ekstraksi secara umum ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekstraksi pada cair atau yang disebut leaching. Menurut Lukas tahun 1949, ekstraksi pada cair merupakan suatu proses yang melibatkan perpindahan massa antar fasa. Perbedaan aktivitas kimia antar fasa padatan dan fasa pelarut mencerminkan seberapa jauh sistem berada dari kesetimbangan, sehingga akan menentukan pula laju zat terlarut antar fasa. Proses ini merupakan proses yang bersifat fisik. Kenapa proses ini disebut proses bersifat fisik? Karena komponen terlarut kemudian dikembalikan lagi ke keadaan semula tanpa mengalami perubahan kimiawi. Metode ekstraksi pada cair. Berdasarkan kutipan Hamdani tahun 2009, ekstraksi pada cair atau sering disebut leaching merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen zat yang diinginkan dari padatan yang tidak dapat larut dengan pelarut. Perbedaan konsentrasi solut dari padatan dengan pelarut dan adanya perbedaan kemampuan melarutkan komponen yang diinginkan merupakan gaya dorong atau driving force yang digunakan pada ekstraksi pada cair. Berdasarkan kutipan Hamdani, metode ekstraksi pada cair dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan menggunakan ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode ekstraksi secara dingin. Metode ekstraksi secara dingin tidak menggunakan temperatur panas tambahan, sehingga hanya menggunakan temperatur suhu ruangan. Biasanya digunakan pada senyawa yang mudah rusak apabila menggunakan suhu panas. Yang pertama itu perkulasi. Nah, metode ekstraksi ini dilakukan dengan cara bahan yang akan diekstraksi disusun secara bertumpuk atau dengan cara bahan kita haluskan terlebih dahulu, lalu dialirkan dengan pelarut terus-menerus sampai pelarut tidak berwarna lagi atau kembali seperti semula, yaitu bening. Nah, metode ini masih banyak kekurangan, salah satunya adalah penggunaan pelarut yang banyak dan kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini berdasarkan kutipan Sarkel et al. Tahun 2006 ya. Nah, yang kedua ini ada metode maserasi atau dispersi. Pada metode ini dilakukan dengan cara merendam bahan yang akan diambil senyawa yang diinginkan dengan pelarut dan sesekali dilakukan pengadukan. Perendaman umumnya pelarut akan diganti pada saat 24 jam sampai sudah tidak terlarut kembali, digunakannya suhu ruangan dan terlindung dari paparan sinar matahari. Metode ini digunakan untuk bahan yang tidak tahan terhadap suhu panas atau terdegradasi karena suhu panas. Penggunaan alat yang mudah ditemui namun memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan pelarut yang banyak pada saat ekstraksi tersebut. Yang berikut itu metode ekstraksi reflux. Nah, pada ekstraksi reflux merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Pada umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan proses pada rafinat pertama.
Kelebihan metode reflux adalah padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat diekstrak dengan metode ini. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang banyak. Ini berdasarkan kutipan Irwan et al. Tahun 2010. Berikut adalah tahapan-tahapan ekstraksi pada cair. Pada ekstraksi pada cair terdapat dua fase, yaitu fase overflow atau ekstrak dan fase underflow atau raffinat atau yang disebut ampas. Tahapan-tahapan ekstraksi pada cair pada fase overflow atau ekstrak. Yang pertama itu pendispersian. Nah, pada tahapan ini melibatkan pemberian fasa cair ke dalam sistem padat. Ini dapat dilakukan dengan mencampurkan pelarut dengan padatan atau menyiramkan pelarut ke dalam aliran padatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kontak antara padatan dan pelarut agar proses ekstraksi dapat terjadi secara efisien. Yang kedua, ada kontak. Nah, setelah fasa cair ditambahkan ke dalam sistem padat, langkah berikutnya adalah memastikan kontak yang baik antara fasa padat dan fasa cair. Ini bisa dilakukan dengan pengadukan, pengocokan, atau aliran fasa cair melalui padatan. Kontak yang baik memungkinkan transfer massa yang efisien antara padatan dan pelarut. Yang ketiga itu penyerapan. Nah, pada proses penyerapan terjadi ketika komponen yang diinginkan dari fasa padat larut dan diserap oleh fasa cair. Ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan dalam sifat fisokimia antara komponen yang diekstraksi dan matriks padatan. Penyerapan ini dapat terjadi secara spontan atau memerlukan bantuan energi seperti pemanasan. Yang keempat itu ada pemisahan setelah ekstraksi selesai. Nah, pada tahap ini, fase cair yang mengandung komponen yang diinginkan perlu dipisahkan dari residu padatan yang tersisa. Proses pemisahan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan metode penyaringan, metode sentrifugasi, atau dekantansi, tergantung pada sifat sistem ekstraksi yang digunakan. Nah, pada tahap pemurnian ini kadang-kadang komponen yang diekstraksi perlu dimurnikan lebih lanjut untuk mendapatkan pemurnian yang diinginkan atau hasil yang maksimal ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara proses tambahan seperti destilasi, kristalisasi, atau ekstraksi berulang tergantung pada jenis komponen yang diekstraksi dan tingkat kemurnian yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah pemulihan larutan ekstrak. Nah, larutan ekstrak yang mengandung komponen yang diinginkan dapat dimurnikan lebih lanjut atau diolah sesuai kebutuhan aplikasi. Larutan ekstrak ini dapat disimpan, diuji, atau digunakan untuk produksi lebih lanjut sesuai dengan tujuan ekstraksi yang dilakukan. Itu tahapan-tahapan ekstraksi pada cair. Pada fase Young-Darflow atau raffinat yang sering disebut ampas, terdapat beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama itu penyiapan fasa cair. Langkah pertama adalah menyiapkan fasa cair yang akan digunakan untuk mengekstraksi komponen yang diinginkan dari fase Young-Darflow. Fasa cair ini biasanya berupa pelarut atau agen ekstraksi yang dapat melarutkan komponen yang diinginkan. Tahap yang kedua itu kontak antar fasa. Nah, fase cair dan fase Young-Darflow harus dipertemukan secara efisien untuk memfasilitasi transfer massa. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan pengaduk, pengocok, atau sistem aliran yang memastikan kontak baik antara fase cair dan fase padat. Tahap yang ketiga itu yaitu ekstraksi komponen. Nah, pada tahapan proses ini melibatkan pemisahan komponen yang diinginkan dari fase Young-Darflow ke dalam fase cair. Komponen yang diinginkan dapat larut atau diserap oleh fase cair, meninggalkan residu padatan yang mengandung komponen yang tidak diinginkan. Tahapan yang keempat adalah pemisahan fasa. Nah, setelah ekstraksi selesai, fase cair yang mengandung komponen yang diinginkan perlu dipisahkan dari residu fase Young-Darflow. Proses pemisahan ini dapat melibatkan penyaringan, sentrifugasi, atau dekantansi untuk memisahkan fase cair dari residu padatan.
Yang kelima itu tahap pemurnian atau opsional. Nah, pada tahapan ini tambahan pemurnian mungkin diperlukan tergantung pada kemurnian yang diinginkan dari komponen yang diekstraksi. Ini dapat dilakukan dengan proses tambahan seperti destilasi, kristalisasi, atau ekstraksi berulang. Dan yang terakhir adalah pemulihan produk. Produk yang dihasilkan dari ekstraksi yang terdapat dalam fase cair kemudian dapat diambil untuk penggunaan lebih lanjut atau pemrosesan lanjut. Contoh penerapan tahapan-tahapan ini bisa beragam, mulai dari industri pengolahan minyak dan lemak, pemurnian logam dan biji, hingga pemisahan senyawa-senyawa organik dari limbah industri. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan juga ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju ekstraksi. Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam operasi ekstraksi. Yang pertama itu ukuran partikel. Ukuran partikel sangat mempengaruhi kecepatan ekstraksi. Semakin kecil ukuran partikel, maka area terbesar antara padatan terhadap cairan memungkinkan terjadi kontak secara tepat. Dan semakin besar partikel, maka cairan yang akan mendifusi akan memerlukan waktu yang relatif lama. Faktor yang kedua yaitu faktor pengaduk. Faktor pengaduk itu sangat berpengaruh sekali. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan pengaduk, seperti ukuran, jenis, dan posisi pengaduk. Namun, yang lebih berpengaruh dalam operasi lacing adalah laju putar dan lama pengadukan. Semakin cepat laju putar, partikel semakin terdistribusi dalam pelarut sehingga permukaan kontak meluas dan dapat memberikan kontak dengan pelarut dan diperbaharui terus. Begitu pula semakin lama waktu pengadukan, berarti difusi dapat berlangsung terus dan lama pengadukan harus dibatasi pada harga optimum agar konsumsi energi tidak terlalu besar. Pengaruh faktor pengadukan ini hanya ada bila laju pelarutan memungkinkan. Faktor yang ketiga yaitu temperatur. Pengaruh temperatur terhadap operasi leaching dapat dikatakan dengan kelarutan laju pelarut. Nah, pengaruh temperatur terhadap kelarutan dapat ditunjukkan dengan H. H adalah panas pelarut yang dapat berharga positif maupun negatif. Yang keempat yaitu pelarut. Nah, ada 2 hal yang berhubungan dengan faktor pelarut. Yang pertama jumlah pelarut. Nah, jadi jumlah pelarut ini sangat berpengaruh ya dalam proses tahapan laju pelarut. Semakin banyak jumlah pelarut, semakin banyak perolehan yang didapatkan. Sebab distribusi partikel dalam pelarut semakin menyebar, sehingga memperluas permukaan kontak. Perbedaan konsentrasi solut dalam pelarut dan padatan semakin besar, sehingga fluksi molar bertambah. Yang kedua itu sifat pelarut. Sifat pelarut mencangkup beberapa hal, antara lain selektivitas. Pelarut harus mempunyai selektivitas tinggi, artinya kelarutan zat yang ingin dipisahkan dalam pelarut tadi harus besar, sedangkan kelarutan dari padatan pengotor kecil itu diabaikan. Jadi teman-teman, sekian saja penjelasan dari materi saya hari ini ya. Kesimpulan materi saya hari ini yaitu ekstra padat cair, yaitu sampel padat dicampur dengan pelarut cair yang sesuai. Komponen-komponen yang larut dalam pelarut akan terlarut, sedangkan komponen-komponen lainnya akan tetap padat. Kemudian larutan tersebut dipisahkan dari padatan yang tidak larut dengan proses penyaringan atau sentrifugasi. Larutan yang mengandung komponen yang diinginkan dapat diuapkan untuk mendapat kembali komponen yang murni. Metode ini sangat berguna sekali dalam berbagai bidang, seperti kimia analitik, farmasi, fitokimia, dan industri makanan untuk isolasi dan analisis komponen-komponen tertentu.